Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah. Kita masuk di sesi tentang artikel Islam, dan kasus kita pada kesempatan ini berkaitan dengan hukum asal suatu benda. Jadi ada yang bertanya, sampai sejauh mana sebenarnya kita bisa mempraktekkan kaidah bahwa hukum asal semua benda itu halal ketika nanti misalkan berkaitan dengan makanan, pakaian, atau sabun. Jadi contohnya gini deh, gimana sikap saya ketika saya beli makanan dan di situ tidak ada daftar rincian kandungan komposisinya apa. Nah, kemudian terhadap benda-benda yang saya nggak tahu nih bahan-bahan dasarnya apa dan nggak ada informasi rinci tentang benda tersebut. Baik, yang pertama yang kita perlu pahami bahwa para ulama sudah menetapkan kaidah al-aslu alal asya al-ibahah, hukum asal atas benda itu boleh, sebagaimana itu merupakan sebuah kesimpulan dari dalil-dalil syariat, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma' para ulama. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketahuilah hukum asal semua benda yang ada dengan segala bentuk, sifat, jenisnya, ini hukumnya halal secara mutlak bagi manusia dan statusnya suci, tidak haram dikenakan dan juga boleh disentuh dan digunakan. Ini merupakan ungkapan yang sifatnya umum, menyeluruh, dan menjadi acuan yang luar biasa dan sangat besar manfaatnya, banyak berkahnya, dan menjadi rujukan para ulama kita terhadap berbagai macam praktek yang sangat banyak, sangat luas di kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Di antara dalil yang mendasari, baik Al-Quran, Sunnah, diantaranya firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri diantara kalian. Innama, dan sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Kemudian berdasarkan analogi, itibar, dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa dalil-dalil itu semua dipelajari oleh para ulama. Kalau kita mau teliti kembali, silahkan. Intinya makna kaidah ini adalah bahwa semua yang ada di muka bumi, baik itu hal-hal yang bermanfaat ataupun yang dihasilkan manusia, maka itu boleh kita gunakan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kemudian itu basicnya, poin pertama. Poin kedua, mengenai makanan ataupun minuman, bahan-bahan pembersih dan yang lain, maka kaidah dalam hal ini juga berlaku sama. Dalam kasus yang tidak ada dalilnya secara syariat, kecuali ada yang pertama itu, berarti tadi hukum asalnya sebenarnya mubah semua kecuali dua poin. Yang pertama, kalau memang benda-benda itu jelas mengandung bahaya, mudarat yang sangat jelas karena benda itu berbahaya, maka nanti jadi hukum asalnya haram. Jadi dia tidak bisa kita katakan halal karena ada mudarat, dan Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah itu melarang kita menjerumuskan diri kita dalam keburukan, dalam kebinasaan, dan wala taqtulu, jangan bunuh diri kalian karena Allah itu sayang kepada kalian. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan bahwa Rasul bersabda, wala dharar la dharar wala dirar. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Kemudian Syekh Amin Al-Shinqiti rahimahullah, beliau mengkaji permasalahan ini kemudian mengatakan, kalau memang di dalam barang itu ada bahaya yang tidak terselubung, artinya memang jelas orang tahu ini kalau dikonsumsi, dipegang, di apapun itu akan membahayakan, berarti hukumnya haram. Berdasarkan hadis Nabi, kita tidak boleh melakukan mudarat dan tidak boleh juga membalas dengan mudarat, kecuali kalau memang satu barang dia itu punya nilai positif dan dia punya nilai negatif. Berarti tinggal nanti kita lihat kondisinya, lebih banyak, lebih dominan manfaatnya atau lebih dominan mudaratnya atau sama Kalau memang mudaratnya atau keburukannya lebih dominan dari manfaat, berarti terlarang berdasarkan hadis tadi, karena kita diperintah untuk menghindarkan keburukan atau menolak kerusakan terlebih dahulu sebelum kita berpikir manfaat dari barang itu. Kalau manfaatnya lebih besar, berarti kita boleh untuk gunakan, karena kaidah yang berlaku dalam usul fikih, maslahat yang kuat atau maslahat manfaat yang lebih dominan kita dahulukan. Kemudian kedua,
poin yang kita perlu pahami, hukum asal pada sembelihan itu haram. Karena sembelihan asalnya tidak boleh dimakan kecuali kita yakin bahwa dia disembelih dengan memenuhi syarat-syarat. Ini poinnya. Jadi Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, adapun sesuatu jika asalnya dilarang tapi dibolehkan berdasarkan syarat-syarat atau cara tertentu seperti kemaluan misalkan, kita tidak boleh kecuali setelah menikah atau perbudakan. Seperti kambing, daging, hewan lain juga itu tidak halal kecuali dia disembelih. Kalau kemudian seseorang ragu, ini kira-kira syarat penyembelihannya sesuai enggak nih? Lalu kemudian dia mendapati ya ada ciri-ciri yang menjadi tanda halalnya, maka hewan itu masih tetap dalam hukum asal. Akan tetapi cukup kita meyakini kehalalannya dengan mengetahui bahwa penyembelihnya seorang muslim. Jadi kalau ini yang nyembelih muslim ya sudah, itu berarti halal. Atau dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Setelah itu kita nggak kemudian harus mencermati ini gimana kamu nyembelihnya, kemudian nggak harus kita interogasi sampai seperti itu, nggak. Oh ya, kamu muslim, oke, ini disembelih orang muslim dan kemudian mayoritas masyarakat di situ adalah muslim, ya sudah, berarti ini besar kemungkinan disembelih oleh muslim, selesai urusannya, sebatas itu. Nah, berdasarkan hal tadi, maka sembelihan-sembelihan yang terdapat di negeri Islam atau negeri ahli kitab hukumnya halal. Ya, kecuali kita bisa membuktikan bahwa hewan itu disembelih dengan cara yang bertentangan dengan syara Islam, entah itu dicekik, disetrum, atau disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan, hanya menduga-duga, ya itu tidak bisa menjadi alasan. Kemudian produk yang tidak ada petunjuk dalil syar'i bahwa dia haram, atau tidak ada petunjuk kandungan yang haram atau berbahaya, ya sudah, kita hukumi dia halal dan suci. Karena memang hukum asalnya tidak berubah. Hanya karena kita ragu, jangan-jangan ini ada haram, jangan-jangan ini begini. Ya itu hanya dugaan, itu keraguan Anda. Dan itu tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian mengubah dia menjadi haram. Kalau kandungan suatu makanan berasal dari barang haram, apakah seluruh makanan tersebut haram dimakan? Ya, perkara ini juga nanti ada perinciannya, sebagaimana sudah disebutkan. Intinya, kalau memang kandungan barang haram itu masih ada zatnya, maka dia berarti haram dimakan. Kalau sudah berubah, misalkan menjadi zat lain karena ada reaksi kimia atau ada proses kimia tertentu, sedangkan unsur haram di benda pertama tidak ada sisa zatnya, gitu ya. Karena ada barang-barang itu ketika diproses di pabrik, di perusahaan, kemudian diolah, akhirnya yang haram hilang. Maka pendapat yang kuat di antara para ulama berarti makanan itu boleh karena sudah halal suci, seperti itu. Ketiga, masalah pakaian. Jadi dia juga masuk kaidah hukum asal segala sesuatu itu boleh. Maka berarti asalnya dia halal kecuali yang dilarang oleh syariat, seperti laki-laki tidak boleh pakai sutra, kemudian sebagian kulit yang tidak suci kecuali dengan disamak. Ya, ini poin-poin penting yang kita harus pahami. Jadi kalau hanya sekedar ragu, kalau kemudian tidak bisa memastikan, ya kita tidak bisa kemudian mengatakan itu haram. Karena memang basicnya dia adalah suci, halal. Kalau kita mengatakan dia haram, kita harus buktikan. Dan termasuk dalam masalah sembelihan, kalau memang di situ mayoritasnya muslim, ya sudah berarti hukumnya halal. Gitu ya. Baik, ini yang kita bisa bahas pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Anda silahkan share dan kemudian join dalam komunitas baca buku setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat.